Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang jaringan meristem. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Syarifah Tasara, Fitri Suherman, dan saya sendiri Syifa Permatasari. Kali ini kami akan menjelaskan tentang definisi jaringan meristem, ciri-ciri jaringan meristem, fungsi jaringan meristem, dan klasifikasi jaringan meristem. Definisi jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel muda yang belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi, serta masih bersifat embrional, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Ciri-ciri jaringan meristem, yang pertama, sel-selnya masih muda dan berukuran kecil. Yang kedua, masih bersifat embrional, yaitu aktif melakukan pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, bentuk sel-selnya beragam, ada yang lonjong, kuboid, dan prismatik. Yang keempat, dinding selnya tipis. Yang kelima, letak sel-selnya rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Yang keenam, banyak mengandung sitoplasma. Yang ketujuh, memiliki nukleus yang berukuran relatif besar. Yang kedelapan, vakuola berukuran kecil atau tidak ada. Yang kesembilan, memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Sifat totipotensi merupakan kemampuan sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Yang kesepuluh, terletak pada titik tumbuh, pucuk, batang, dan ujung akar. Fungsi jaringan meristem. 1. Untuk membelah dan berdiferensiasi menjadi sel-sel jaringan dewasa. 2. Untuk meningkatkan pemanjangan batang dan akar. Ketiga, untuk meningkatkan ukuran diameter pada batang. Klasifikasi jaringan meristem. Yang pertama, berdasarkan letaknya, berdasarkan asal-usulnya, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan letaknya ada apical meristem, lateral meristem, dan interkalar meristem. Ini yang meristem apikal. Meristem apikal merupakan bagian yang terletak pada titik tumbuh primer, yakni di ujung pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar. Bersifat meristematis, berbentuk kubah, yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas atau kuncup. Jaringan yang terbuat dari meristem apikal disebut jaringan primer. Menurut teori hostogen dari Hastein, menyatakan bahwa meristem apikal terdiri dari dermatogen atau pembentuk jaringan pelindung menjadi epidermis, plerome atau pembentuk jaringan tengah atau sumbu menjadi silinder pusat, dan periblem pembentuk jaringan pemisah antara pelindung dan jaringan tengah menjadi korteks. Menurut teori tunika korpus dari Schmidt menyatakan bahwa meristem apikal terbagi dua daerah atas dasar arah pembelahan selnya, yaitu tunika, lapisan luar, epidermis, dan korpus sebelah dalam, yang susunannya dapat berbeda-beda tergantung jenis tumbuhnya. Meristem lateral merupakan meristem yang terletak sejajar dengan pinggiran suatu organ tumbuhan, yang juga merupakan jaringan sekunder. Meristem lateral merupakan kambium, aktivitasnya ke samping, memiliki sel fusiform dan sel jari-jari, dan kambium gabus atau velogen yang menyebabkan pertumbuhan menebal dan melebar jauh dari apeks. Umumnya ditemukan pada dicotyledon dan gymnospermae. Meristem interkalar merupakan bagian meristem yang terletak di antara jaringan dewasa, terpisah dari ujung karena perkembangan lapisan jaringan permanen. Jaringan yang terbentuk adalah jaringan primer. Pertumbuhan pada meristem interkalar menjadi pertambahan panjang antar ruas-ruas batang. Terdapat
terdapat pada ruas, batang, daun, dan cabang tumbuhan. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem adalah jaringan yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Menurut teori Herbellum, promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderm akan menjadi jaringan epidermis, prokambium yang akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, lalu ada meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan parenkim atau jaringan dasar. Lalu ada meristem primer yang merupakan jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan dewasa, di mana sel-selnya masih aktif membelah. Jaringan meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Terdapat pada titik tumbuh di ujung batang dan akar yang disebut juga titik tumbuh apikal, menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Di sini ada meristem primer pada ujung akar dan pada ujung batang. Pada ujung akar terdapat 3 zona atau 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah pendewasaan atau diferensiasi. Pada daerah pembelahan atau proliferasi, sel-selnya masih aktif membelah. Sel-selnya kecil dan tersusun rapat. Terdapat pada daerah pembelahan terdapat ujung akar. Lalu ada daerah pemanjangan atau elongasi, di mana sel-selnya mulai mengalami pemanjangan. Lalu ada daerah pendewasaan atau daerah diferensiasi, di mana sel-selnya mulai mengalami diferensiasi atau perkembangan. Pada daerah pendewasaan terdapat rambut-rambut akar. Lalu ada prokambium yang akan berkembang menjadi sistem jaringan pengangkut. Lalu ada meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan parenkim. Dan ada protoderm yang akan berkembang menjadi jaringan epidermis. Lalu di sini ada meristem apikal yang akan menyebabkan akar mengalami pertumbuhan pemanjangan. Lalu ini ada pada ujung batang juga terdapat 3 zona. Dari sini ke sini yaitu zona daerah pembelahan atau zona diferensiasi. Lalu dari sini ke sini itu daerah pemanjangan. Lalu dari sini ke sini itu daerah pendewasaan yang dekat dengan batang. Lalu di sini ada meristem dasar ya, yang berkembang menjadi jaringan parenkim, protoderm yang akan berkembang menjadi jaringan epidermis, prokambium yang akan berkembang menjadi jaringan pengangkut. Di sini tunas samping yang akan berkembang menjadi cabang-cabang batang. Lalu ada tunas apikal yang berkembang menjadi tunas-tunas batang yang akan membuat batang menjadi lebih panjang atau membuat pemanjangan pada batang. Lalu ada meristem sekunder yang merupakan meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi dan menjadi meristematik. Jaringan meristem ini berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu bertambahnya diameter batang sehingga batang dan akar akan membesar. Sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di tengah. Meristem sekunder ditemukan pada tanaman dikotil dan gimnospermae. Jaringan meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Ini gambar meristem sekunder, di mana meristem sekunder ini terdapat kambium atau lapisan yang jaringannya sel-selnya masih aktif membelah. Nah, pembelahannya akan menghasilkan pembelahan sekunder, yaitu xilem sekunder dan floem sekunder. Pada kambium, apabila mengalami pembelahan ke arah dalam akan menghasilkan xilem sekunder. Jika ke arah luar akan menghasilkan floem sekunder. Pada masa pertumbuhan, kambium ini akan lebih banyak membelah ke arah dalam, yang akan membuat batang kayu itu menebal dibandingkan pada kulit kayu. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi meristem protoderm.
Pada meristem protoderm terletak di lapisan terluar meristem primer yang menghasilkan epidermis. Selanjutnya ada meristem prokambium. Pada prokambium akan membentuk jaringan pembelah primer. Prokambium merupakan lapisan dalam atau pusat yang akan menjadi stele, kemudian terdiri dari xilem dan flum. Prokambium tidak terdapat di bagian pucuk meristem apikal. Muncul dari sel-sel dasar atau parenkim selama pertumbuhan dan perkembangan dari organ lateral. Pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae, prokambium menjadi kambium vaskuler dari meristem sekunder. Selanjutnya ada meristem dasar. Meristem dasar akan membentuk jaringan dasar seperti parenkim dan terletak di antara protoderm dan prokambium.